Halo, selamat datang semua. Don't forget to like and subscribe ya. Hari ini aku akan bawain film The Rope Course. Langsung aja ke ceritanya. Di awal ditunjukkan seorang perempuan berambut sedang yang bernama Yi mendatangi seorang wanita berambut panjang yang bernama Yan. Setelahnya diperlihatkan mereka menjadi dekat. Tapi tampak setelah itu cewek berambut panjang itu tiba-tiba bunuh diri di sebuah lapangan sekolah. Skin beralih ke wanita yang memakai baju pengantin, tapi seakan dipaksa untuk gantung diri oleh sesuatu yang tidak terlihat. Berdasarkan legenda di Cina, tali yang digunakan untuk gantung diri itu terkutuk, dan kutukan itu akan semakin kuat seiring berjalannya waktu. Jadi untuk setiap tali gantung diri akan diadakan sebuah ritual. Lalu ditunjukkan seorang laki-laki yang menyetir bernama Wei dan lelaki di sebelahnya adalah Guai. Mereka itu mungkin ya agak mirip seorang YouTuber gitulah ya yang mengejar konten mistis. Kali ini tentang ritual tali gantung diri. Kenapa bisa sampai tahu ritual itu diadakan kapan? Ternyata karena paman Guai adalah orang pintar yang memimpin ritual itu. Sebenarnya ritual itu berbahaya ya. Kan seperti ritual untuk menenangkan arwah penasaran dan ditakutkan arwah yang meninggal malah mengikuti orang yang melihat ritual itu. Tapi Wei dan Guai mau, karena Wei mau menikah dengan ceweknya, maka dia butuh duit. Saat ritual, tali itu tiba-tiba jatuh sendiri, dan saat berjalan lagi, terlihat ada seperti tali tersebut di bawah gerobak itu. Pacar Wei yang adalah Yi datang, membawa barang yang ditinggalkan Wei yaitu lighting. Saat itu, Yi seperti mendengar sesuatu. Guai yang menyendiri juga karena mau tunggu orang yang akan temani mereka untuk syuting, mendengar sesuatu dan tiba-tiba terjatuh karena tali yang tadi ada di bawah gerobak itu. Langsung Guai lari pergi dan bertemu wanita yang akan menjadi artis lah ya untuk syuting kontennya tadi itu, yang dia tunggu tadi. Wanita itu bernama Hui. Karena sudah malam, Guai mengantar Hui ke tempat menginap yaitu rumah pamannya. Lalu Hui yang ditinggal oleh Guai mendengar suara-suara tapi tidak mengacukannya. Saat Hui live streaming, penontonnya berkata, "Ada sesuatu di kamarmu." Jadi Hui mulai mengeceknya dan mendengar suara. Lalu melihat darah keluar dari WC. Hui mau lari, tapi ada tali yang menarik lehernya. Hui melihat sesuatu seperti buram. Lalu tali itu menariknya ke atas hingga seperti gantung diri. Tentu saja Hui meninggal. Di sisi lain, Wei dan Yi melihat hasil rekaman. Yi melihat seperti sebuah penampakan di rekaman. Saat tidur, Yi juga bermimpi aneh-aneh tentang temannya Yan. Dan besoknya ada bengkak aneh di lehernya, mirip tempat bengkak Yan. Selain itu, Hui tentu saja ditemukan paman Guai yang langsung lapor polisi. Juga menelepon Guai yang datang, begitu juga Wei. Wei yang pada dasarnya kepikiran konten-konten ya, mengajak Guai untuk merekam tempat kejadian itu malam harinya. Guai awalnya seperti mau protes, tapi malamnya toh juga pergi dengan Wei ke tempat rumah paman Guai yang adalah tempat Hui meninggal. Wei merekam dan menemukan sisa rambut Hui di tempat kejadian dan berkeliling hingga menemukan foto Hui yang mungkin tertinggal. Wei membawanya. Guai yang harusnya menjaga di luar karena sakit perut masuk ke rumah untuk buang air besar. Saat mau ambil tisu itulah, Guai merasa ada yang menetesinya hingga melihat ke atas dan mendapat penampakan sehingga langsung berteriak-teriak. Guai langsung mendatanginya. Bukan hanya itu, polisi juga mendengar hingga datang. Jadi mereka berdua lari pergi. Untung masih bisa lari. Yan terbangun karena bermimpi lagi melihat Yan terbangun. Setelah beberapa saat melihat Wei dan Guai datang, Wei langsung menunjukkan foto tadi. Yi langsung mengenali yang ada di foto. Di foto itu ada 3 wanita. Salah satunya Hui yang baru meninggal dan ada wanita tadi yang pakai baju pengantin tadi kan di awal film juga telah meninggal kan. Gantung diri juga. Dan yang terakhir adalah He. He belum meninggal tapi juga tidak tahu kabarnya. Ingatan Yi langsung kembali ke dulu, di mana Yi berteman dengan Yan. Dan 3 wanita di foto adalah orang yang membuli Yan. Yi terlihat membantu Yan. Wei yang hanya pikirkan untuk buat jadi konten membuat Yi marah besar hingga masuk kamar. Wei meminta maaf dan meninggalkan Yi agar tenang. Tapi saat itu, Yi keingatan masa lalunya bahwa Yan juga ditolak oleh lelaki yang disukainya dengan mengatakan Yan adalah wanita baik.
Kejadian itu bisa sampai bocor ke 3 wanita yang membuli Yan. Langsung Yan dibully lagi. Terlihat kali itu Yi hanya diam, sehingga Yan menampar He. Dan terlihat setelahnya Yan marah pada Yi karena merasa bagaimana bisa sampai kejadian itu diketahui oleh orang yang membuli Yan. Jadi, Yan menganggap Lee yang membocorkan tentang surat itu. 3 orang yang membuli Yan tentu saja tidak melepaskan Yan. Mereka menyiksa Yan di WC. Yi yang melihat diancam hingga berjalan turun saja. Tidak disangka setelah keingatan itu, Yi tertidur. Wei yang di luar melihat hasil rekaman juga seakan melihat penampakan, tapi saat diulang ternyata tidak ada apa-apa, hingga memutuskan untuk mengecek Yi yang tertidur. Tapi melihat Yi terlihat galau gitu tidurnya, langsung memanggil Guai dan Guai mengajak untuk ke pamannya saja. Saat itu Yi bisa langsung sadar dan bahkan bengkak di muka Yi bisa hilang. Paman Guai berkata, dia bawa kutukan yang susah untuk diputuskan. Walau dia sadar, tapi kutukan itu tetap tidak melepaskan dirinya. Awalnya Wei bingung, tapi akhirnya bertanya, kita harus bagaimana? Dijawab, cari penyebabnya, kenapa arwah itu mau mengutuknya. Dan dari situ kita pecahkan kutukan itu. Bila tidak, maka kutukan dan arwah itu akan selalu mengikuti kamu. Besoknya, Guai mencari tali bunuh diri yang buat dia jatuh tadi itu. Dan Wei mulai mencari He. Yi mengingat semua ingatannya dengan Yan, di mana 3 wanita yang membuli Yan itu berpura-pura sebagai lelaki yang disukai Yan, yang meng-SMS Yan mengajak bertemu. Yan yang mengetahui tentu saja langsung marah dan menerjang He. He yang marah balas menerjang dan berkata akan buat wajah Yan bertambah jelek, lalu mencakar wajah Yan. He ternyata mendatangi paman Guai meminta jimat. Guai yang tidak sengaja melihat langsung sadar itu He dan mengikutinya hingga menemukan rumah He dan memberitahu Wei. He tinggal bersama ibunya yang lumpuh dan saat bekerja di bawah merasa seperti ada sesuatu hingga ketakutan dan mengecek ibunya. Malah ibunya menyerang dirinya dan mengintai dirinya. He balas menyerang ibunya. Saat itu Wei dan Yi baru datang dan mendengar seperti ada sesuatu hingga masuk ke dalam dan menemukan ibu He meninggal hingga langsung panggil polisi. Karena sudah pasti itu arwah Yan yang menyerang 3 wanita yang membulinya. Wei, Yi, Guai, dan paman Guai melihat ke tempat kematian Yan. He tidak ikut karena kan ya dia masih dijaga polisi setelah menyerang ibunya. Paman Guai berkata, tali gantung diri itu belum dibakar dengan benar. Masih ada yang tersisa. Aku akan adakan ritual malam ini di tempat ini. He yang dijaga polisi tapi nggak seruangan ya, melihat sesuatu dan ada tali di lehernya yang menariknya. He pun tergantung lagi. Mari ke Wei dan Yi yang sedang ngobrol tiba-tiba mati lampu. Wei yang cowok tentu saja mau jalan cari saklar di ruang bawah tanah. Saat itulah dia menemukan buku kenangan Yan dan Yi dulu. Perhatiannya teralihkan. Kampret ya, malah sibuk lihat buku padahal lampu mati, kan orang takut. Oke, flashback lagi ke kejadian sebelumnya. Yan meminta Yi membantunya menyampaikan surat cinta sekaligus ajakan ke pesta dansa sekolahnya pada lelaki yang disukai Yan. Yi sudah mau berikan, tapi tidak sengaja terjatuh dan dibantu oleh lelaki yang disukai Yan. Entah lupa atau memang Yi juga suka pada lelaki itu, Yi hanya taruh dong di kursi surat itu. Tidak memberikan. Tapi saat ditanya oleh Yan, Yi berkata sudah berikan dan sudah dibaca. Lalu ada balasan dong, padahal kan surat itu nggak pernah sampai. Surat cinta yang terlantar itu sampailah pada 3 wanita itu. Belum lagi saat pesta dansa di sekolah, Yan yang setelah dicakar, He, datang dengan sedih, melihat cowok yang disukainya bersama Yi. Dan Yan pun karena itu bunuh diri. Wei sadar itu, lalu terdengar suara tangisan. Wei melihat Yi yang membentur-benturkan kepalanya ke tembok, padahal itu Yan yang sedang membenturkan kepala Yi. Wei tentu saja bawa Yi ke ritual yang mau dijalankan oleh paman Guai. Guai, Wei, dan Yi harus berada di dalam lingkaran, kata paman Guai. Wei bertanya, kenapa tidak bakar saja tali yang telah ditemukan? Dijawab paman Guai, bakar tali hanya akan hentikan dirinya sementara. Tapi Yi tiba-tiba berdiri dan berjalan yang dihentikan oleh paman Guai. Yi berhenti tapi lalu buka mata, matanya merah. Paman Guai berkata, kenapa kamu lakukan ini? Keluarkan kebencianmu, aku akan bantu kamu agar kamu dapat keadilan. Ayo katakan. Yi menangis dong, mengeluarkan air mata darah.
Orang usun sedih hingga lampu pecah semua. Peteng deh. Wei dan bertanya, gimana ini? Paman gue kebingungan juga, tahu bahwa kebencian arwah itu begitu kuat. Paman gue hanya berkata, tetap dalam lingkaran. Tapi Yi tertarik keluar hingga Wei mencarinya. Yan mulai menyerang paman gue yang ditarik hingga jatuh. Paman gue berkata, Wei, cepat bakar tali itu. Hingga gue mau bakar tapi dihentikan dan dipingsankan oleh arwah Yan. Yan ke Yi yang mau digantung. Wei melihatnya. Paman gue berkata pada Wei untuk bakar talinya. Wei menemukan tali, ya biasalah ya. Koreknya nggak nyala-nyala, tapi akhirnya nyala. Yan yang melihat Yi sedikit teringat masa lalunya menangis, dan Yi juga berkata, maaf, hingga Yan berteriak, terbakar, dan Yi terjatuh. Di akhir cerita diadakan lagi ritual tali. Wei yang mendorong kursi roda Yi keluar rumah sakit menyetir, dan menyuruh Yi tidur. Yi berkata, aku sudah tidur terlalu lama, aku tidak mau tidur lagi. Dan terlihat bayangan di kaca bahwa Yi adalah Yan. Oke, ceritanya sampai di situ. Sampai ketemu di video selanjutnya.